Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Malidatus Sa'dia dengan NIM 060407230105. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbedaan ruang lingkup materi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk kurikulum 2013 dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Untuk kurikulum merdeka, kompetensi inti merupakan gambaran umum kemampuan yang harus dimiliki siswa dan kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Untuk kurikulum 2013, terdapat 4 pendekatan yaitu pendekatan saintifik, pendekatan berbasis genre, pendekatan CTL, dan pendekatan pendidikan matematika realistik. Untuk kurikulum merdeka, pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu berbasis genre dan kontekstual. Yang ketiga, materi pembelajaran. Kurikulum merdeka yaitu mengenal huruf dan ejaan, mengenal kosakata, mengenal ide pokok, mengenal makna kosakata baru, membuat pernyataan dalam teks bacaan, menceritakan kembali informasi, menyimak berbagai jenis percakapan, membaca bacaan, dan mendiskusikan bacaan. Untuk kurikulum 2013, materi pembelajaran yaitu teks, kata, dan pembentukan karakter. Yang keempat, keterampilan berbahasa. Kurikulum 2013, bahasa Indonesia digunakan sebagai saluran utama untuk menyampaikan berbagai materi, menjadikan kandungan mata pelajaran lain sebagai konteks dalam penggunaan jenis teks yang sesuai. Untuk kurikulum merdeka, keterampilan bahasa yang digunakan adalah menyimak, membaca, memeriksa, berbicara, menulis, dan mempresentasikan. Yang kelima, penilaian. Kurikulum 2013, penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik. Untuk kurikulum merdeka, penilaian yang digunakan terdiri dari penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang keenam, pembelajaran literasi. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa siswa, terutama membaca dan menulis. Untuk kurikulum merdeka bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Yang ketujuh, sumber belajar. Kurikulum 2013 sumber belajarnya adalah buku teks dan buku guru. Untuk kurikulum merdeka, sumber belajarnya yaitu adalah buku paket, modul ajar, dan media pembelajaran. Yang kedelapan, proyek dan kreativitas. Kurikulum 2013, proyek dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini dapat diimplementasikan melalui Project Based Learning atau PJBL. Untuk kurikulum merdeka, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Persamaan dan perbedaannya, kompetensi inti dalam kurikulum 2013 mencakup sikap keagamaan, sementara dalam kurikulum merdeka lebih berfokus pada gambaran umum kemampuan siswa. Kurikulum 2013 menggunakan 4 pendekatan pembelajaran, sedangkan kurikulum merdeka menerapkan pendekatan berbasis genre dan kontekstual. Materi bahasa Indonesia di kurikulum 2013 meliputi teks, kata, dan pembentukan karakter, sedangkan di kurikulum merdeka mencakup pengenalan huruf, ejaan, dan kosakata. Untuk persamaannya, sumber belajar dalam kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka berasal dari buku, proyek, dan kreativitas. Keduanya dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan juga pembelajaran literasi dalam kedua kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa siswa, khususnya dalam membaca dan menulis. Rekomendasi untuk implementasi. Jadi, rekomendasi untuk implementasi kurikulum adalah dengan memberikan pendampingan dan dukungan yang memadai. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran yang berbasis kompetensi. Kedua, memberikan penilaian yang autentik. Ketiga, mengakui keberagaman siswa. Keempat, mengembangkan keterampilan siswa. Kelima, memberikan pendampingan khusus bagi suatu satuan pendidikan di daerah tertinggal. Dan yang terakhir, menguatkan komunitas belajar dan refleksi perbaikan pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.